Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik perhatian saya. Kenapa menarik perhatian saya? Karena kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang katanya bikin orang Kristen ketakutan sedunia. Namanya adalah Bang Zuma, nama bekennya dia. Dan katanya dia ini membuat banyak orang Kristen gemeteran, teman-teman. Kenapa begitu? Karena katanya para pendeta itu galau dan ditanya, dan itu bikin orang-orang itu pada ketakutan. Nah, video yang bikin saya atau menarik perhatian saya adalah video dari Cerita Untung atau Ari Untung yang suka sekali mengundang orang-orang yang suka mencawe-cawe, ikut campur agama Kristen, suka membahas agama Kristen. Dan salah satunya adalah Bang Zuma ini. Saya belum pernah membahas Bang Zuma, tetapi kali ini saya tertarik untuk membahas Bang Zuma. Karena waktu saya menonton, saya cuman ketawa-ketawa terus. Teman-teman, inilah yang menjadi kira-kira cuplikan dari video Ari Untung tentang Bang Zuma. Mari kita saksikan sama-sama, teman-teman. Ini dia orang paling berbahaya di TikTok. yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, dan adalah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia, dan mereka adalah saudara-saudara setan. Pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan, jin dan manusia. Jadi kita cari manusianya ini yang mana. Sebagai apologet ternyata manusianya ini kita kurung pergerakan mereka kemudian. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Hampir seluruhnya kontradiksi. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir kabur. Pertanyaannya, tolong sebutkan data dari dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Wus, keren banget ya. Orang kalau menonton Zuma, dan banyak sekali warga 62 ini suka sekali menonton Zuma, dan kayaknya Zuma itu keren banget, teman-teman. Nah, karena itu teman-teman, kita akan sama-sama lihat apa sih yang sebenarnya apa sih, ya udahlah gitu deh. Andre Tung penuh amarah, lihat jemaatnya tinggalkan gereja. Mereka pergi menjadi mualaf, perpuluhan pun kini jadi lenyap. Hurgoni di sana bawa kebenaran, Andre tak terima, hatinya penuh dendam. Setiap hari ia buat konten baru, monolog fitnah yang hanya untuk menjatuhkannya. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dia buat video penuh asumsi, menghujat yang tak sejalan dengan hati. Tak pernah mau berhadapan langsung, kan taruh argumennya takkan bertahan lama. Setiap fitnah jadi jalan melampiaskan, tapi nyatanya tak bisa mengembalikan jemaat yang dulu pergi dengan tenang, karena menemukan cahaya dalam Islam. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga.
Andre, dengarkan hatimu sendiri. Apakah semua kebencian ini berapi? Apakah fitnah dan dusta akan mengembalikan mereka yang pergi? Karena kebenaran tak bisa diingkari. Bukalah pikiran, tinggalkan dendam. Tak ada guna terjebak dalam amarah kelam. Biarkan jemaat memilih dengan nurani. Karena kebenaran tak butuh dibelah dengan kebohongan. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata, tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dendam ini tak akan bawa kemenangan, hanya membuatmu semakin jauh dari kebenaran. Lepaskan benci, lepaskan amarah, karena kebenaran tak bisa dihancurkan dengan fitnah. Dokter Akal MC pun tutup fitnah, karena terus bongkar fitnahan Andre Tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Andre Tuntung menambah daftar, teman-teman. Menambah daftar yang akan dia reaksi, akan dia buat konten. Kalau sebelumnya sudah ada Ustadz Kainama, Ustadz Ipung Atria, sudah ada Kodondi yang paling sering, teman-teman. Bahkan bisa dibilang 70% konten Andre Tuntung membahas Kodondi. Nah, sekarang dia tambahin nih dalam daftar listnya yang akan dia bahas, akan sering dia bahas, yaitu Bang Zuma, ya teman-teman. Jadi Bang Zuma masuk di dalam list yang akan terus dibahas oleh Andre Tuntung nampaknya. Apalagi setelah Bang Zuma di podcast Ari Untung langsung mengatakan apa? Bahwa Bible lah musuh dari teman-teman kita Kristen. Dan ini membuat yang namanya pendeta Andre Tuntung ini langsung kejang-kejang, ya, langsung ngamuk. Apalagi juga ada klaim dari Bang Zuma sebagai debater Islam yang paling ditakuti oleh Oten. Nggak ada pendeta dan juga apologet Kristen yang berani berdebat dengan Bang Zuma. Dan sebenarnya apa yang dibilang Bang Zuma ini ada alasannya, ada dasarnya. Karena dari beberapa bulan yang lalu, dari Yayasan Apologet Islam Indonesia atau APII itu berencana mengadakan debat. Menghadirkan Bang Zuma melawan pendeta dari pihak Kristen. Tetapi pendetanya mundur semua, teman-teman. Begitu mendengar bahwa perwakilan dari API yang maju adalah Bang Zuma, mereka semua memilih mundur. Itulah kalau teman-teman lihat acara Milad pertama API kemarin yang diadakan di Ciater, itu tidak ada debatnya. Cuman ada silaturahmi, cuman ada acara internal, lantaran seharusnya agenda awalnya itu ada debat. Memperingati Milad API dengan debat. Tetapi sayangnya, teman-teman, ya, sayangnya nggak ada pendeta yang mau. Dan saya juga punya bukti, ya, video direkam sama Akang saat mereka negosiasi, ya, dengan pendeta, menawarkan diskusi dengan pendeta. Pendetanya begitu lihat Bang Zuma, begitu nonton Bang Zuma, memilih mundur. Akang bilang sama saya, "Bang, naikkan, viralkan supaya malu pendeta tersebut." Saya bilang, "Kamu rekam itu diam-diam. Kita naikkan video itu, kita nanti berurusan dengan hukum. Kalau pendeta itu keberatan, ya pendeta itu melaporkan sebagai tindakan tidak menyenangkan, bahaya. Ya, kita juga harus menjaga harga diri pendeta tersebut." Dia kan memilih tidak mau debat, lantaran ya mungkin pertimbangan pribadi, yaitu hak dialah. Ya, nggak mungkin kita cecer atau kita kejar pendeta-pendeta ini. Jadi memang agak susah, harus kita akui, untuk mencari orang yang berani berdebat dengan Bang Zuma. Apalagi memang Bang Zuma belum pernah berdebat secara langsung. Offline, nggak pernah. Kan begitu. Kalau online, sangat sering. Bahkan saya bilang, tidak ada satupun apologet Islam yang lebih sering berdebat secara online selain Bang Zuma. Nggak ada yang di atas Bang Zuma. Ini paling sering nih. Bahkan bisa dibilang hampir setiap hari.
Setiap hari ada debatnya Bang Zuma. Kalau yang lain mungkin nggak setiap hari. Muncul di medsos mungkin, kayak Riva setiap hari muncul, tapi nggak setiap hari debat. Kalau Bang Zuma setiap hari. Kelebihan Bang Zuma adalah konsistensinya. Bahkan di saat Bang Zuma lagi down, lagi sakit ya, aslinya lagi nggak enak badan, ya tetap bisa berdebat. Saya kadang-kadang sampai bingung. Luar biasa staminanya. Dan ini membuat Andre Tungtung kejang-kejang. Ya, pernyataan bahwa Bible mereka kontradiksi, terus Bang Zuma membongkar isi Bible, dan klaim Bang Zuma sebagai debater Islam yang paling ditakuti oleh Oten. Nah, ini membuat Polycardos kejang-kejang, termasuk Andre Tungtung, dan merasa, ya ini harus direaksi, harus dibahas gini. Karena kita tahu, Andre Tungtung tuh cuma bisa seperti ini. Kalau disuruh debat, nggak berani. Jangan kalian harap Andre Tungtung akan berani berdebat dengan Kodondi, akan berani berdebat dengan Bang Zuma. Enggak. Mimpi, teman-teman. Mungkin kalau benaran nanti Yesus datang tahun 2033, seperti yang dikatakan oleh pendeta Niko, nah mungkin ya. Mungkin baru berani debat ya. Tapi kalau kondisi biasa, enggak. Ya, saya katakan beratlah untuk Andre Tungtung ini untuk berani. Karena bagi dia, ngapain dia meninggalkan zona nyamannya? Dengan dia buat konten-konten seperti ini, dia sudah nyaman. Kan begitu, udah nyaman. Dia tinggal bahas Kodondi, bahas Bang Zuma, nggak perlu harus debat. Kan gitu. Yang nonton banyak, channel Andre Tungtung termasuk banyak. Bahkan setiap hari, kalian bisa lihat sawerannya luar biasa. Setiap dia live, ada yang nyawer. Nah, itu yang dia bilang terima kasih kan. Yang tiba-tiba ada tulisan angka rupiah, dolar, dan sebagainya. Dengan konten-konten ini dia udah nyaman. Ngapain? Ngambil resiko. Kalau sempat kalah debat. Kalau sempat dipermalukan. Hilanglah penontonnya. Hilanglah pendukungnya. Hilanglah donaturnya. Yang selama ini support dia jadi hilang. Ngapain dia ambil resiko? Mending seperti ini terus, kan gitu. Jadi memang Andre Tungtung mungkin akan berpikir untuk berani debat kalau memang desakan dari internalnya banyak. Tapi selama internalnya nggak desak, nggak mungkin dia turun. Sama seperti Esra Soru. Dulu Esra Soru nggak mau debat, tapi gara-gara desakan. Jemaatnya yang minta. Pak Esra majulah. Ini si Dondi harus dibungkam. Mereka mendesak. Barulah berani turun. Mel Atok juga sama. Setelah didesak, barulah Mel Atok koar-koar. Saya berani debat, tapi tahun depan. Karena jadwal tahun ini penuh. Masih oke lah. Walaupun kita lihat masih beralasan. Tapi minimal sudah berani ngomong. Sudah berani mengatakan siap berdebat. Kalau Andre Tungtung kan belum. Nah, coba kita dengarkan dulu ya, bagaimana Andre Tungtung menanggapi Bang Zuma. Ya, ini cukup panjang dan lucu, tapi kita ambil poin-poin penting aja. Zuma mensyahadatkan 300 orang. Mari kita dengarkan. Ini kan banyak yang saya dengar perbincangan antum tuh kemudian bermualaf gitu. Udah berapa orang kira-kira? API, Apologet Islam Indonesia. Kata kita di tahun 2023-24 itu kurang lebih 300 orang lebih ya. Yang itu yang terdata. Belum lagi yang terpapar, mikir sendiri, syarat sendiri kan gini nggak ada ya kan gitu kan. Betul. Anda baru dengar ya ketika dikatakan bahwa mereka dari Apologet Islam Indonesia. Saya juga baru-baru dengar sih bahwa katanya Apologet Islam Indonesia. Keren. Sok-sok keren juga ya pakai kata apologet, tapi ya sudahlah, itu kan kalian pinjam dari istilah Kristen kan, apologet, apologia. Kan katanya orang Kristen nyuri dari kata-kata kalian. Nah, ini sekarang kalian pakai kata-kata orang Kristen juga kan. Lucu sih, lucu. Ini orang-orang ini ya yang ngomong diri apologet, gile ya. Keren banget ya. Saya sampai kagum ya. Oke lah, kita lanjutkan teman-teman. Katanya Zuma mensyahadatkan 300 orang. Saya mau tanya tuh, nggak lebay ya bro ya. Tapi kalau ada datanya bolehlah dibagikan. Siapa tahu saya salah, ya kan? Siapa tahu saya salah. Cuman yang saya mau kasih tahu kepada kepada si Bang Zuma ini, atau yang dikatakan paling ditakutin itu. Paling ditakuti orang Kristen. Kita sih orang Kristen sih cuman begini aja sih ya. Kita sih cuman orang Kristen cuman bisa ketawa doang ya. Takut apanya ya? Saya dengerin kata-kata Anda, debat-debat Anda sama di TikTok itu saya cuman ketawa. Jih, segini doang gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit teman-teman ya. Saya mau cerita sedikit. Mungkin kalau Bang Zuma dengar sama
timnya, kalau Anda dengar nih ya, Anda pernah ngeroyok satu anak yang mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia mau masuk Kristen. Lalu kalian keroyok dia di satu tempat dan kalian kemudian tembak dia. Ya, tembak ini artinya kalian sikat dia, keroyok dia dengan segala macam tuduhan kalian kepada Kristen. Kristen begini gitu. Lalu Anda ingat gak bahwa anak itu tidak bergeming sama sekali? Kalau Zuma dan timnya ingat, ada satu anak yang kalian keroyok. Dan anak itu kontak saya. Dia belajar kekristenan dari channel saya. Dia belajar, dia dengerin, dia timbang-timbang. Dan ketika anak itu ngomong sama saya bilang kepada anak itu, jangan buru-buru mau jadi Kristen. Belajar dulu baik-baik. Dan saya tidak akan paksa kamu untuk jadi Kristen. Gitu. Tapi saya say thank you karena kamu mau buka pikiran. Coba kamu lihat-lihat dulu. Lalu dia tanya, dia diskusi sama saya. Anak itu akhirnya bulat memutuskan jadi Kristen setelah sebelumnya kalian keroyok. Keroyok kalian itu ya. Apologetika, apa sih apologetika Islam Indonesia? Gitu kan? Tapi anak itu tidak bergeming karena anak itu memilih Yesus Kristus. Lalu ada salah satu dari kalian bilang begini, wah ini pasti nih anak udah nonton channelnya Apologet Kristen. Iya, karena anak itu nonton saya. Jadi gimana Bang Zuma dan tim Apologet Islam Indonesia ya? Mantap. Itu aja deh, saya cuma mau ngomong ya. Islam agamaku, bukti dong. Iya sama, Zuma juga kasih bukti dong 300 orang. Ya toh? Gitu, ya kan? Jadi mantap ya. Itu saja yang saya cuma mau komen ya. Jadi kami orang Kristen tidak mau lebay. Bahkan kami tidak mau paksa untuk membuktikan agama kami benar. Kami memberikan jawaban karena kami punya hak untuk memberikan jawaban ya. Buat yang mau belajar silahkan. Tapi kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Kan gitu kan ya. Tapi channel saya adalah untuk yang mau belajar ya. Semoga Tuhan pakai terus teman-teman, dukung terus channel ini, dukung terus supaya channel ini jadi berkat dan dukung terus, share, bagikan, dan terima kasih once again untuk para admin yang sudah sudah support, untuk teman-teman yang terus pantengin, support, terima kasih. Anyway, videonya belum selesai, masih ada satu yang lucu ya. jadi kita masih lanjutkan teman-teman ya. Saya cuma mau komen di tengah-tengah aja ya. Terima kasih sekali lagi karena teman-teman punya view, teman-teman yang nonton itu membantu supaya channel ini bisa disebarluaskan oleh YouTube, direkomendasikan supaya lebih banyak orang yang nonton. Dan itu berarti, jadi itu pelayanan kita masing-masing dan satu like Anda, satu komen Anda, itu berarti untuk kemudian membuat YouTube itu mempromosikan juga konten-konten kita Apologet Kristen. Kadang-kadang saya kalau boleh ngobrol, saya mau kasih tahu bahwa kadang-kadang kita orang Kristen itu perlu belajar juga dari semangatnya teman-teman yang Muslim. Mereka tuh giat sekali, kayak kurang kerjaan memang, giat sekali untuk kemudian di channel-channel mereka yang sebenarnya ulang-ulang. Donditan itu kontennya ulang-ulang aja, iya nggak? Kainama ulang-ulang aja, cuman barang basi diputar-putar terus. Kadang-kadang kita orang Kristen merasanya males kan? Tapi kalian tahu nggak, teman-teman tahu nggak, bahwa kadang-kadang kita merasa males, kita nggak mau ladenin, kita udah nggak mau tahu. Tapi mereka mau tahu terus, dan itu terus di-counting oleh YouTube sebagai sebagai activity. Makanya mereka itu jumlahnya banyak dan mereka terus kemudian subur dan apologet. Kata apologet curian ya. Dan apologet yang mengklaim diri apologet kayak Zuma, Kainama, Dondi, mereka cari makannya dari situ. Minta donasi kan? Saya nggak minta donasi, saya nggak minta perpuluhan ya. Minta donasi kan? Dan sebagainya kan, sedekah, infak dan sebagainya. Biasa kan mereka bilang perpuluhan lah, mereka sendiri minta ya. Nah, saya nggak pernah minta ya, karena saya melihat ini pelayanan. YouTube ini pelayanan ya. Jadi itu loh teman-teman ya. Anda teman-teman sadar gak bahwa kadang-kadang kita orang Kristen tuh nggak mau tahu.
udah males kan. Tapi pada kenyataannya dunia sosial media akhirnya dikuasai dan didominasi oleh mereka. Jadi gimana? Nah, karena itu saya mengatakan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support. Thank you untuk Sam ya, nunggu pelayanan Koandre Makassar. Wow, oke. Ya ada, tapi nanti ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi dukungan Anda, view Anda, komen Anda itu berarti untuk supaya channel ini didengarkan oleh banyak orang, termasuk oleh satu anak tadi yang tidak berhasil digoyahkan oleh timnya Zuma, Apologetika Islam Indonesia. Tidak bergeming sedikit pun ini anak, dan dia memilih Yesus, memilih Kristus. Haleluya. Bukan haleluya, Bang Zuma. Haleluya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk Yanti, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensupport ya. Tuhan berkati. Kita lanjutkan sebagai yang terakhir ya. Nah, kita bahas itu ya. Zuma, dia bilang yang jadi musuh Kristen adalah kitab suci atau Bible sendiri. Mari kita dengarkan perkataan Zuma ini. Islam ketika berdebat, senjata ampuhnya itu tentu kitab sucinya. Karena Al-Quran itu hak. Al-Quran membeberkan kebenaran itu. Berbeda dengan mereka. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Banyak kontradiksi. Bukan banyak kontradiksi, hampir seluruhnya kontradiksi. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Ya. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir, kabur. Pertanyaannya, tolong sebutkan data dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Katanya kabur ditanya orang Kristen. Lalu kemudian pertanyaan pamungkasnya, sebutkan benang merah ya antara Yesus dengan Kristen. Lucunya ini Kipli ya. Anyway, tadi ada komentar ya, siapa yang ada komentar tadi ya, bahwa Zuma itu Zuma itu cuma satpam yang kepingin kaya. Setahu saya gara-gara TikTok nih, dan Zuma terkenal nih sebagai pembahas Kristen, penghina Kristen, dia bisa beli Pajero tuh. Itu setahu saya tuh. Bener nggak teman-teman? Tolong koreksi saya ya, siapa tahu saya salah. Boleh di komen ya. Setahu saya tuh ya, saya pernah simak tuh katanya Zuma beli Pajero tuh ya. Hebat bener ya. Ya itulah cari makan dari Kristen. Ya. Oke deh, kita lanjutkan ya satpam berpajero ini. Mari kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi Zuma bilang bahwa musuh Kristen itu adalah Alkitabnya sendiri, Bible sendiri. Jujurlah pendeta katanya. Terus yang Kristen lakukan bertentangan dengan Bible, dan hampir semua isi Bible itu kontradiksi. Wih, banyak banget ya dia ngomong ya. Dan kemudian apa benang merah Kristen dengan Yesus? Dia bilang ini pertanyaan yang bikin Kristen kabur. Apa benang merah antara Kristen dengan Yesus? Teman-teman, ini semua yang pertanyaan. Bang Kipli kita nih, kalau saya lihat nih kepedean ya. Kita dengarkan ya. Kepedean banget dia ini. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Banyak kontradiksi. Bukan banyak kontradiksi, hampir seluruhnya kontradiksi. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Ya. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir, kabur. Pertanyaannya, tolong sebutkan data dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Ya udah sih. Respon saya sih cuman itu ya. Kenapa respon saya cuman itu? Musuh
Kita akan bahas di next episode, teman-teman. Malam hari ini cuma jadi sebuah pendahuluan yang bikin kita seru, ketawa, ngakak. Tapi kita akan bahas lebih detail di beberapa episode berikut tentang segala macam tuduhan Zuma. Katanya Kristen itu musuhnya Bible, dan Kristen itu pendeta lari. Lalu apa sih tadi dia macam-macam tuduhan. Benang merahnya apa Yesus sama Kristen? Kita saksikan di next episode, teman-teman. Saya kira saya sampai di sini, saya cukup capek untuk hari ini. Tapi saya senang karena ada banyak kelucuan dan hiburan yang bisa kita saksikan sama-sama dari Bang Zuma ini. Ya. Jadi inilah idola apologet yang, ingat ya kata apologet itu kalian curi ya. Habis mereka kan suka bilang kita mencuri kata Allah kan. Ya sudah, ya, kalau gitu katanya Allah itu dari Arab, apologet itu dari bahasa Greka, apologia. Dan kalian curi juga kata apologet ya. Jadi jangan pakai kata apologet kalau gitu ya. Nah, jadi debater kita yang satu ini merasa kepedean banget ya, dan dia menganggap bahwa dia udah jago banget ya. Tapi ya sudah, nanti kita lihat ya. Tapi sekali lagi saya minta maaf kalau saya berkelebihan kepada Bang Zuma. Sorry kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan. Tapi semoga tidak berkenan itu karena benar, bukan karena Anda baperan ya. Tapi kalau Anda merasa udah gede banget, udah hebat banget, ya sudah, saya mau gimana lagi gitu. Saya cuman menyikapi apa yang jadi kata-kata Anda dengan sebuah edukasi, karena tujuan saya adalah mengedukasi para subscriber saya dan orang-orang yang mau menonton ya. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi inilah kegalauan dari Andre Tungtung. Kalau mau bilang lucu, ya lebih lucu dia gitu. Ya, lebih lucu dia. Statementnya aneh-aneh. Bahkan dia percaya dengan fitnahan dari Laskar Polycarpus yang bilang, Bang Zuma beli Pajero berkat live di TikTok. Cari makan dari Kristen. Halo? Apa nggak sadar? Berapa banyak Polycarpus yang cari makan lewat TikTok, lewat medsos. 24 jam live. Bahkan bisa 12 jam live tanpa putus. Pak Bom itu sampai sekarang masih memegang rekor 12 jam live. Ya, tanpa putus, teman-teman. Setiap hari. Luar biasa. Luar biasa. Terus kalau kita bicara Pajero-nya Bang Zuma, itu dibeli udah berapa tahun yang lalu. Kan begitu. Terus kalau dibilang, wah, Satpam beli Pajero, Satpam pakai Pajero, Anda nggak tahu apapun. Bang Zuma itu punya perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcingnya menyediakan Satpam, mempekerjakan Satpam, menyuplai Satpam. Dan salah satu kliennya Bank BTN. Ya, memang salah satu klien utamanya adalah Bank BTN. Jadi Satpam Bank BTN yang ada di Sulawesi Selatan itu disuplai sama Bang Zuma. Begitu juga dengan collection-nya. Masalah tunggakan itu Bang Zuma yang handle. Jadi memang Bang Zuma dipercaya untuk yang begituan. Dan dia sekaligus pelatih karatenya. Ya, jadi ini biar teman-teman Laskar Polycarpus tahu. Ya, tahu. Terus kalau dibilang Bang Zuma ya dulu ya kan susah gitu. Loh, orang zaman dulu biasa saja gitu. Bang Zuma ini luar biasa. Saya tahu betul perjalanan hidup beliau. Jadi memang Bang Zuma tuh istilahnya ditinggikan. Derajatnya diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Yang paling penting tuh kita sekarang jadi siapa? Jadi siapa kita sekarang? Kalau Andre Tungtung jadi apa? Jadi pendeta. Terus Anda sudah bangga dengan menjadi pendeta. Anda cari makan dari agama. Itu udah pasti kan? Pendeta cari makan dari agamanya. Dan kita doakan jangan jadi seperti pendeta Gilbert. Dengan menjelekkan agama Islam di gereja. Saya belum mendapati ya video khotbah Andre Tungtung, karena memang tidak direkam, tidak dipublis. Jangan sampai kita dengar Andre Tungtung ternyata di gereja khotbahnya menjelek-jelekkan Islam atau membahas Bang Zuma, membahas Kodondi, karena kuat dugaan seperti itu. Cuman saya belum punya waktu aja untuk setiap minggu menghadiri khotbah Andre Tungtung. Saya tahu gerejanya. Dan kemarin kita berminat untuk main ke sana ya. Sekaligus mengajak ngopi dan mempertanyakan apakah siap untuk berdiskusi. Cuman belum ada waktu saja untuk main ke tempat Andre Tungtung, ke gerejanya. Saya ingin dengar juga itu. Karena Gilbert saja yang di luar selalu koar-koar bahwa toleransi, ya dekat dengan
pemuka agama Islam, Katolik dan sebagainya, ternyata di gerejanya menjelekkan Islam. Apalagi Andre Tungtung yang jelas-jelas sangat tidak suka dengan Kodondi. Kuat dugaan dia juga bahas Kodondi di gerejanya. Sama kayak Esra Soru Melato kan. Di diskusi ngomong Kodondi. Jadi gereja juga ngomong Kodondi. Bahkan sering memutarkan video Kodondi. Esra Soru dan Mel Atok sama. Mel Atok paling sering tuh, putarin video Kodondi dia. Kasih tahu jemaatnya. Ini si Donditan anak setan gitu kan. Setan dibilang. Jadi menurut saya Andre Tungtung juga sama. Di gereja khotbah bahas ini juga. Oh ini ada nih. Ya si Zuma gitu kan. Pasti gitu. Ya, ini menurut pendapat saya. Ya, cuman kita belum dapat aja videonya kan gitu. Terus kalau Bang Zuma bilang, musuh kekristenan adalah Bible sendiri. Ini kan memang statement yang sering disampaikan dan memang terbukti, bisa dibuktikan. Bahkan orang Kristen sendiri itu banyak yang mengatakan bahwa Bible-nya salah. Salah satunya Yonatan Purnomo. Banyak juga orang Kristen yang menyalahkan LAI. Mereka bilang mereka kalah debat, mereka jadi nggak bisa menang berdebat gara-gara LAI salah terjemahan. Mereka menyalahkan Bible mereka. Artinya apa? Musuh mereka Bible. Kan gitu. Mungkin nggak semua, tapi sebagian apologet Kristen mengatakan sumber masalah adalah terjemahan LAI, Bible yang mereka pegang, Bible versi Indonesia. Yang ngomong bukan kita. Terus kalau Bang Zuma bilang yang Kristen lakukan bertentangan dengan Bible. Ya, ini kan maksud Bang Zuma itu adalah Bible Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama menyuruh orang Kristen itu apa? Sunat, mengharamkan babi, sujud menyembah Allah, jangan ada ilah-ilah yang lain, jangan ada berhala. Kan begitu. Bagaimana dengan orang Kristen sekarang? Apakah melakukan atau bertentangan? Nah, ini yang dipertanyakan oleh Bang Zuma dan selalu Bang Zuma buktikan bahwa ternyata kekristenan nggak ada hubungan dengan yang namanya Yesus dan juga Yahudi. Nggak ada. Itulah Bang Zuma bilang, coba tanyakan, apa benang merahnya? Dari kitabmu, apa benang merah antara Kristen dan Yesus? Karena Yesus pun nggak mengenal Kristen. Yesus pun tidak mengenal yang namanya Paulus. Klaim dari Paulus, dia yang mengenal. Ya kan, klaim dari Paulus. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Bang Zuma. Ya, ini yang dipertanyakan. Kalau memang Andre Tungtung merasa bagus, merasa jago, ya jawab. Bukan dengan mutar-mutar, bukan dengan ketawa-ketawa, ya. Bukan dengan bilang, wah, kalian minta sumbangan. Kan gitu. Sedangkan saya tidak ada minta perpuluhan. Malah dia tuduh Muslim. Infak sedekah. Halo? Coba lihat peruntukannya untuk apa. Bang Zuma, kalau sedang menggalang donasi, ya biasanya untuk event. Contoh, event Milad kemarin. Yes, itu kita nggak pungkiri. Contoh, saya taruh di channel Jadi AMC untuk kasus yang sedang membelenggu saya. Dan kasus itu muncul gara-gara Polikardus. Ya, kalau itu karena mobil saya tabrak, atau ban saya pecah, ya saya nggak akan pernah mau naruh rekening, karena bukan Risuli Lubis. Kalau Risuli Lubis, makan anak pun minta sama netizen. Makan untuk anaknya yang dia bilang bisa makan 5 piring sekali makan. Kalau kita enggak, kalian bisa cek jejak digital. Ya, bagaimana saat saya belum dilaporkan oleh para Polikardus. Ya, kalau saya taruh biasanya untuk teman-teman, Bang Dewa, ya, almarhum Ko Agustan, Josel, terus juga dulu Kores pernah. Kita nggak pernah mikirin kita sendiri. Tetapi kalau ada kasus seperti ini, mau nggak mau, ya kita harus mikir diri sendiri. Ya, kita nggak pernah mengutamakan diri kita utamakan membantu teman-teman. Kalau kita sanggup, kita akan membantu orang lain. Jadi bedakan. Kalau Andre Tungtung ini kan, aduh, mohon maaf, bacot tanpa mengerti. Dia bilang medsos didominasi oleh umat Muslim. Padahal ya teman-teman, ini termasuk kritikan untuk kita. Saya melihat belakangan ini di medsos ya, terutama di YouTube. Ya kalau TikTok kan live, jadi kadang-kadang pas kita nonton lagi nggak live ya kita nggak tahu. Tapi kan di YouTube tuh akan tetap bertahan. Videonya tetap akan ada di situ. Di YouTube, Muslim kalah telak. Ini saya katakan dengan jujur, saya sampaikan, di YouTube kita kalah telak.
Bahkan di TikTok pun nampaknya, kalau saya lihat, ya kita sedang di posisi yang ya kalah. Artinya bukan kalah karena kalah debat, ya, bukan kalah argumen, tapi kalah secara volume, secara jam tayang, secara rajin. Ya, kita kalah. Channel Polikarpus yang baru, wah banyak yang minta ampun. Yang live, ada Agatha, RK, Edis, wah itu non-stop teman-teman. Mengikuti jejak Pak Bom-Bom dan kawan-kawannya. Banyak sekali. Kalau Andre Tungtung mau, kamu sebut satu nama apologet Islam, saya sebut satu nama Polikarpus, kita lihat siapa duluan habis. Saya jamin lebih banyak Polikarpus. Ini saya katakan, lebih banyak Polikarpus. Kalau apologet Islam, ya mohon maaf. Ini kita miris juga nih. Paling nama-namanya Bang Zuman, Andar, Kores, Uniriva, ya. Terus sekarang kayak contoh, ada siapa lagi? Ya, ada Daman, Jibril, kan orangnya itu aja. Polikarpus tumbuhnya kencang, teman-teman. Ada yang sudah meninggal, tapi tetap muncul lagi yang baru, luar biasa. Luar biasa mereka ini. Dan ini kita nggak boleh kalah, teman-teman. Itulah kenapa saya bilang, bantu share. Bantu share, ya, bantu sebarkan, bantu like. Kalau kita memang sanggup untuk terjun, buat. Ikut terjun. Ikut terjun membentengi. Kalau nggak sanggup, ya mungkin dengan cara share, ya, dengan cara komen, kan begitu. Ya, balik lagi, setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Saat kita menghadap Allah, itu akan dipertanyakan, apa yang sudah kamu lakukan dengan jabatan yang Allah berikan, dengan ilmu yang Allah berikan, otak kecerdasan yang Allah berikan, apa yang sudah kamu lakukan? Kalau kamu cuma sibuk dengan dunia, ya sibuk dengan dunia doang, ya sia-sia. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan buat Andre Tungtung, ya Anda bukan kelasnya Bang Zuma. Ya, saya katakan, Anda bukan kelasnya, tapi kalau Anda mau diskusi, mau debat, silakan. Ya, saya rasa Bang Zuma sangat bersedia untuk menerima diskusi debat dengan Andre Tungtung jam berapapun. Ini saya katakan, jam berapapun, kapanpun, siap. Jadi, buktikanlah bahwa Anda punya kemampuan. Bukan cuma dengan, ya, komplain sana, komplain sini, ngomong sana, ngomong sini. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Anda pendeta. Tunjukkanlah kemampuan Anda. Ini pendeta kok ngajarinya aneh-aneh aja. Kadang saya bingung gitu. Apa nggak malu dengan title pendeta, dengan status sebagai pemuka agama, tapi cuma ngajarin nyinyirin orang, cuma ngajarin kebencian. Cuma ngajarin itu. Terus kalau Polikarpus, ya ini banyak yang komplain dengan Arie Untung. Ya sekali lagi, Arie Untung kan menghadirkan narasumber, itu tentu saja dia sudah seleksi. Tentu saja videonya sudah dia sortir, sudah dia cek. Karena itu bukan live, itu rekam. Setelah rekam, mereka edit, dan tentu saja dia juga punya penasehat yang ngerti bagian bahasa dan sebagainya. Ini layak nggak ditampilkan? Kalau nggak layak, mungkin dia akan potong. Bagian yang nggak layak pasti dipotong. Arie Untung tahu kok, bahwa yang disampaikan Bang Zuma itu sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, kalau mereka ini kan memang punya kebencian yang begitu besar dengan Bang Zuma ya, karena dianggap sebagai momok yang sudah membuat banyak saudara-saudara mereka yang akhirnya memutuskan mualaf. Jadi kalau dibilang, oh Bang Zuma mualafkan sampai 300 orang selama setahun terakhir, ya itu memang ada datanya. Coba lihat di TikTok, setiap hari ada yang syahadat. Ya, setiap hari. Belum lagi yang syahadat tanpa mau didokumentasikan. Ada juga. Ya, nah itulah bukti dan faktanya, teman-teman. Bagi Polikarpus, kalau nggak terima, ya udah. Ya, mau gimana? Mau diskusi? Atau cuma mau koar-koar seperti biasa? Ya silakan. Kalian yang menentukan. Kalau Andre Tungtung, saya jamin cuma bisa, ya ini, koar-koar seperti ini aja. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.